Yes, welcome back to Black Cuan my friend. Update video kali ini kita akan bicara tentang beberapa kejadian penting dan patut diperhatikan ya, dan sedang terjadi di dunia kripto kita saat ini. Dan salah satunya itu adalah pump yang terjadi di Bitcoin. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal belum lama ini ya, kita ini sudah tertekan emosi lahir dan batin ya, karena bear market yang kejam yang kita alami dalam beberapa waktu belakangan ini ya. So, let's dive in my friend. Yang pertama kali ini ya, kita cek dulu keadaan semua aset kripto di CoinGecko ini ya. 21,2% ya dalam waktu 7 hari ke belakang ya. Sedangkan ETH itu juga sudah naik ya sekitar 49,9% perubahannya dalam 7 hari terakhir dan sangat positif teman-teman. Semoga ini bisa mulus terus sampai minggu depan dan mungkin seterusnya teman-teman. Kemudian, realize losses might prove Bitcoin gains if signaling a market bottom, Glassnode says. Jadi dengan total kerugian yang lumayan besar dan itu sudah terjadi ya dalam beberapa kejadian bencana pasar yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan ini boleh jadi ya merupakan pertanda market ini sudah berada di bottomnya teman-teman. Ini pertanda ya. Pertanda seller yang sudah jenuh jual ini juga ya merupakan sebuah tanda-tanda atau signal ya bahwa bottom market ini sudah terbentuk. Realize loss yang terjadi ini membawa harga itu memang drop ya selama beberapa bulan terakhir ini. Kemudian kalau kita lihat di chart ini ya, di bulan Juni 2021 lalu itu kita melihat total kerugian itu sebesar 32,5 miliar dollars. Kemudian kejadian event Luna Crash itu ya 27,7 billion dollars. Dan di bulan Juni tahun ini teman-teman ini paling parah ya 35,5 billion dollars. Dan ini sepertinya ya sudah membuat jenuh para sellers itu. Dan menurut analis ya, crypto winter itu akan berakhir jika hal ini terjadi pada Bitcoin. Jika harga Bitcoin stabil selama 2 minggu ke depan, ada kemungkinan winter crypto dapat berakhir secepat dia dimulai. Dan ini menurut Edward Moya, seorang analis pasar senior dari perusahaan Owenda ya. Dan dia mengatakan Wall Street itu menikmati suasana risk on yang positif dan merupakan kabar baik bagi kripto. Dan dia juga mengatakan pasar kripto ini mulai terlihat menarik sekarang karena ekonomi itu terlihat sedikit lebih baik karena ekspektasi untuk pengetatan dari Fed ini sudah mulai mereda. Itu katanya Edward Moya. Kemudian analisa Edward Moya ini juga ya mengacu kepada pasar saham yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dan secara umum mulai pudarnya ketakutan kepada kejadian-kejadian ataupun makroekonomi ya di kalangan investor sekarang ini, dan memang seringkali ya kenaikan saham itu juga bisa mengangkat harga cryptocurrency. Dan dia mengatakan investor mulai merasa lebih optimis tentang ekonomi, inflasi, dan kenaikan suku bunga. Dan ini merupakan pertanda positif untuk aset-aset berisiko, salah satunya seperti kripto ini. Dan biasanya ya semakin confident atau percaya diri ya para investor itu tentang pasar saham dan lingkungan makroekonomi yang lebih luas ya, semakin besar risiko juga yang mereka bersedia untuk diambil itu teman-teman. Dan jika kita melihat chart dengan time frame 1 minggu di sini ya, Bitcoin itu sedang berusaha mempertahankan, atau saya berharap candle 1 minggu ini bisa nutup nanti itu ya di atas MA 200 atau moving average 200-nya. Dan dengan kejadian ini juga ya, kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya penyebab rally ini. Tapi ini menurut salah satu analisa juga ya. Dan menurut CoinDesk di sini, apakah the merge Ethereum atau perubahan dari proof of work menuju ke proof of stake itu ya, merupakan penyebab rally ini. Inilah kekuatan narasi ya di dalam ekosistem kripto itu teman-teman. Semakin nyaring dan menggema narasinya, maka seringnya itu terjadi adalah orang-orang heboh, hype, dan mulai mereka itu ikut-ikutan masuk ke dalam tren. Dan tren ini di sini adalah the merge-nya Ethereum. Dan harapannya di sini itu adalah semoga ya kejadian ini itu tidak diikuti oleh dump teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa perilaku traders di kripto ini itu biasanya ya mereka itu buy the rumors, sell the news. Jadi rumor the merge Ethereum kali ini itu memang bikin hype dan uang itu mulai masuk lagi ke pasar. Tapi
Tetapi ya teman-teman, jangan sampai juga ini membuat kita lengah. Karena sekalipun sangat positif ya dalam hal ini, kita harus wajib waspada teman-teman. Dan kenapa saya katakan kita waspada juga? Karena the merge ini bukan barang yang sekali jadi teman-teman. Dan dia ini boleh jadi akan butuh waktu yang cukup lama nantinya untuk finalisasi proyek ini. Sebab perencanaan untuk proyek ini saja itu makan waktu yang cukup lama gitu kan, bertahun-tahun sebelum pada akhirnya tim Ethereum ini mengumumkan untuk the merge pada bulan September nanti sekitar tanggal 19 ya, dan itu pun katanya masih belum final. Dan sementara sentimen untuk Ethereum ini bagus ya sekarang, Solana, Avalanche, and other Ethereum killers are riding the merge pump. Jadi, koin yang dijuluk sebagai Ethereum Killers ini ikut-ikutan dia mengendarai pump akibat berita the merge-nya Ethereum ini. So, cryptocurrency seperti Solana itu dia sudah naik 11% dalam 24 jam terakhir, dan ini telah melonjak 36% dalam 7 hari terakhir atau seminggu ya. Dan menurut data CoinMarketCap, Avalanche itu juga mendapat keuntungan besar di sini ya. Gainnya lumayan, dia naik 10% dalam 1 hari terakhir, dan dia telah memompa sekitar 43% dalam 7 hari terakhir teman-teman. So, seperti yang dibicarakan di video sebelum ini ya, bahwa ETH ini memang ada kemungkinan dia memimpin altcoins lainnya dalam rally kali ini. Sementara untuk data dari Glassnode ini ya, menurut saya cukup dia memberi keyakinan bahwa even the merge-nya Ethereum ini sangat menarik perhatian banyak investor kripto. Total value in the ETH 2.0 deposit contract just reached an all-time high of 13 million something gitu ya teman-teman ya. Dan dari kolom Glassnode ini juga ya, yang biru ini adalah line untuk total value lock-nya Ethereum ya, sedangkan yang hitam ini itu adalah harga ETH sekarang ini ya. Dan memang sekalipun turun harganya, tetapi total value lock-nya itu masih naik ini teman-teman. Dan menurut teman-teman, apakah dengan semua pertanda ini market kripto akan segera mengakhiri winter kripto atau bear market? Saya ingin tahu opini kalian teman-teman. Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekarang ini kita beralih ke penambang Bitcoin atau miners ya. Jadi selama penurunan harga Bitcoin ini, para miners itu memang dibuat kelimpungan ya, karena biaya produksi ataupun mining Bitcoin itu yang terus naik. Sedangkan harga Bitcoin malah turun. Dan sekarang ini ada good news untuk para miners teman-teman. Ini dari Samsung ya, Samsung kalau bahasa Indonesianya. New Bitcoin mining chip will be 45% more power efficient and 23% more powerful. Jadi chip dari Samsung ini ya akan memudahkan para penambang ini karena 45% dia lebih hemat untuk power dan 23% itu lebih kuat dari yang sebelumnya. So, biaya energi yang lebih sedikit tetapi kekuatannya lebih hebat. Dan otomatis ini hasil tambang Bitcoin itu bisa meningkat, dan seperti yang saya katakan tadi, biayanya itu akan efisien teman-teman. So, kita ucapkan thank you kepada Samsung. Perkembangan teknologi perusahaan ini memang luar biasa, dan berita ini sangat positif terutama untuk para miners ataupun penambang Bitcoin. Sekarang kita ada update dari Ripple ya teman-teman ya. Ripple secara resmi mengkonfirmasi bahwa Jed McCaleb itu selesai dia menjual XRP-nya. Mantan pendiri Ripple ini mengeksekusi transfer XRP-nya terakhir itu sebesar 1,1 juta XRP. Itu senilai 394.742.000 dollars ya. Itu pada pukul 6.31 pagi ya, ETC pada hari Minggu. Dan menurut XRP Scan ya, beberapa jam kemudian akun tersebut mencantumkan transaksi account delete, yang artinya transaksi tersebut tidak akan ada lagi di buku besarnya XRP teman-teman. So, XRP Army, please be strong my friend. Buat saya, perginya si Jed McCaleb ini ya, berarti berkurang 1 paus yang pegang XRP dalam jumlah banyak. Ya, saya tetap positif saja di sini teman-teman, karena saya juga berencana untuk long terms di kripto ini. Jadi segala resikonya nanti saya akan tanggung sendiri. Begitu juga profitnya saya yang tanggung sendiri nanti. Dan sebelum saya bahas Cardano, tolong luangkan waktu kalian beberapa detik saja ini teman-teman ya untuk like dan komen di video ini, dan jangan lupa ya untuk mensubscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang baru di Black Cuan ya. Terima kasih. Alright, dan ini informasi terakhir ya dari update berita kripto kita hari ini. Can Cardano reach $1? Bisakah Cardano mencapai $1-nya? Dan ini key points ya untuk fokus kita bagi Cardano ini. Cardano bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahannya Ethereum.
Kemudian Cardano dikenal dengan proses pengembangan yang berbasis akademis yang prudent atau bijak ya, dan ini jarang sekali ada di dunia kripto. Kemudian yang terakhir di sini Cardano sedang membangun real use case atau penerapan penggunaan di dunia nyata, dan ini merupakan faktor yang dapat mendorong harganya itu di atas $1 per coin atau per token ya. Dan dibandingkan dengan Ethereum ya, Cardano ini sudah lebih duluan menggunakan metode proof of stakes. Jadi meskipun kita tahu ya bahwa Charles Hoskinson ini juga yang merupakan founders Cardano ini sebelumnya itu pernah tergabung dalam tim pengembang awalnya Ethereum. Dan tidak lama Ethereum mulai dikenal, Charles Hoskinson memutuskan untuk pisah dari timnya itu Vitalik Buterin ya. Dan untuk kita kenang kembali ya teman-teman, tahun kemarin puncak harga Cardano itu bertengger di $3,1. Dan setelah itu terjadi penurunan sampai sekarang. Dan saat ini ya, terutama para Cardano holders, apakah dengan adanya sentimen positif ya di market kripto dan ditambah lagi dengan event Vasil hard fork-nya, bisakah Cardano menuju $1 lagi? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk saya pribadi saya harap bisa ya $1 untuk tahun ini. Oke, dan itu murni ya harapan saya teman-teman. Dan tidak lupa juga saya ingatkan ya bahwa ini bukan financial advice, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Jadi tetap lakukan riset mandiri sebelum membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.